Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kesempatan praktikum mikrobiologi di semester ini. Dan langsung saja, kita akan bahas mengenai pewarnaan bakteri. Mikroorganisme itu kan hanya tampak di bawah mikroskop. Jadi penampakan mikroorganisme itu dalam keadaan hidup dalam individunya itu cukup sulit. Bukan hanya karena ukurannya yang sangat kecil, melainkan juga karena mikroorganisme tersebut transparan dan praktis tidak berwarna bila disuspensikan ke dalam media cair. Nah, kemudian untuk mempelajari sifat-sifat dan membagi mikroorganisme tersebut ke dalam kelompok-kelompok yang spesifik, misalkan untuk tujuan diagnosis, maka kita gunakan pewarna biologis dan prosedur pewarnaan bersama dengan mikroskop cahaya. Dan ini sudah menjadi alat utama di mikrobiologi. Apa itu pewarna? Secara kimia, pewarna atau dye dapat diartikan sebagai suatu senyawa organik yang mengandung cincin bensen. Jadi ada cincin bensen dan mempunyai gugus kromofor dan auxokrom. Nah, bensen ini dasarnya adalah dia pelarut organik yang tidak berwarna. Kemudian ketika dia memiliki gugus kimia kromofor, ini akan memberikan warna pada bensen. Tetapi bensen dan kromofor ini yang disebut dengan kromogen. Jadi senyawa berwarna tetapi bukan pewarna. Nah, dia akan memiliki sifat pewarna jika memiliki gugus auxokrom, yaitu gugus kimia yang membawa sifat ionisasi pada kromogen tadi, sehingga mampu membentuk garam dan bisa terikat pada serat atau jaringan. Nah, kemampuan pewarna untuk berikatan dengan komponen sel makromolekul seperti protein atau asam nukleat ini bergantung pada muatan elektrik yang ditemukan pada bagian kromogen tadi dan juga pada komponen sel yang akan diwarnai. Ada dua macam pewarna secara umum, ada pewarna asam dan ada pewarna basa. Pewarna asam ini bersifat anionik, yang maksudnya adalah pada ionisasi pewarna ini, maka bagian kromogen nanti akan memiliki muatan negatif sehingga dia memiliki afinitas yang kuat terhadap komponen sel yang bermuatan positif. Adapun pewarna basa ini kebalikannya, dia bersifat kationik karena pada ionisasi bagian kromogennya bermuatan positif sehingga memiliki afinitas kuat terhadap isi atau komponen sel yang bermuatan negatif. Nah, di dalam pewarnaan bakteri, pewarna basa ini lebih sering digunakan karena adanya muatan negatif pada permukaan bakteri itu menyebabkan pewarna asam tertolak sehingga mencegah pewarna tersebut berpenetrasi ke dalam sel. Nah, soal teknik pewarnaan, bagaimana memanfaatkan pewarnaan asam atau seringnya adalah pewarna basa, ini tersedia beragam teknik pewarnaan, baik untuk tujuannya visualisasi, diferensiasi,
dan pemisahan bakteri bisa berdasarkan morfologi atau struktur sel. Teknik pewarnaan secara global dibagi dua. Ada teknik pewarnaan sederhana dan ada teknik pewarnaan diferensial. Untuk perbedaan dari sisi pewarna, kalau pewarna sederhana biasanya umumnya menggunakan pewarna tunggal. Adapun kalau untuk pewarnaan diferensial, ini menggunakan paling tidak dua pewarna. Nah, pewarnaan sederhana ini biasanya tujuannya adalah untuk memvisualisasi bentuk morfologis. Misalkan ada kokus, basil, spiral, dan susunannya. Apakah itu rantai, berkelompok, berpasangan, atau tetrad. Adapun pewarnaan diferensial, ini tujuannya bisa melakukan pemisahan menjadi kelompok-kelompok atau visualisasi dari strukturnya. Contoh pewarnaan diferensial yang bertujuan membagi kelompok-kelompok bakteri, salah satunya adalah pewarnaan Gram. Jadi pewarnaan Gram itu termasuk ke dalam pewarnaan diferensial. Contoh yang lain pewarnaan seperti pewarnaan Gram adalah pewarnaan tanah asam. Adapun untuk visualisasi struktur di pewarnaan diferensial ada pewarnaan flagel, kapsul, spora, atau inti. Nah, pewarnaan sederhana, hapusan bakteri ini diwarnai dengan suatu reaksi tunggal yang kemudian dia bisa menghasilkan warna yang sangat kontras antar organisme dengan latar belakangnya. Tujuan pewarnaan sederhana ini untuk mengelusidasi atau menentukan morfologi atau mengidentifikasi morfologi dan susunan sel-sel bakteri. Pewarna-pewarna basa yang paling sering digunakan di dalam pewarna sederhana ini ada metilen biru atau metilen blue, ada kristal violet, dan karbonfuksin. Adapun untuk pewarnaan Gram yang termasuk dalam pewarnaan diferensial, pewarnaan Gram ini tujuannya membagi sel-sel bakteri ke dalam dua kelompok. Jadi nanti ada Gram positif dan Gram negatif. Nah, ini penting sebagai alat utama di dalam dunia mikrobiologi untuk mengklasifikasi atau mendiferensiasi mikroorganisme. Nah, reaksi pewarnaan Gram didasarkan pada perbedaan komposisi kimiawi dinding sel bakteri. Sel-sel Gram positif, jadi kelompok bakteri yang termasuk ke dalam sel-sel Gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal, sedangkan pada Gram negatif jauh lebih tipis dan dikelilingi oleh lapisan yang mengandung lemak di bagian luarnya. Di pewarnaan Gram nanti ada pewarna primer, kristal violet, ada peluntur, iodin, dan nanti ada juga pewarna tandingannya, safranin. Demikian pengantar tentang pewarnaan bakteri. Terima kasih. Dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.